Sudah langsung ngomong. Ya. Terima kasih Pak Laksono. Jadi ini sudah kita siapkan untuk apa namanya? Ya untuk refreshing HDP fokus pada search capacity sebetulnya itu judulnya. Ini kita siapkan untuk 4 hari ke depan ini dan nanti yang bicara saya sama Dr. Bella. Besarannya berapa sekarang? 40 orang atau rumah sakit? Sekarang besarannya 40 rumah sakit. Dan itu satu rumah sakit mengikuti 3 orang. Jadi mungkin ini sangat efektif. Kalau perlu nanti bisa diulang. Karena 4 hari itu waktunya lumayan cukup itu. Nanti bisa ada pekerjaan rumah dan sebagainya. Begitu Pak Laksono. Ya, terima kasih Pak Hendro ya. Jadi ini nanti timnya dipimpin oleh Pak Hendro yang menjadi fasilitatornya, kemudian Bu Bella ada di sana, kemudian juga Bu Madel ya yang ada di sana. Jadi saya ini dari rumah, Pak Hendro dan Bu Bella ada di kantor. Silakan Bu Bella untuk memulai kegiatan ini. Secara resmi kita udah buka dan monggo kita refresh lagi situasinya. Silakan Bu Bella. Baik, terima kasih Pak Laksono. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi mungkin saya pertama sekali memperkenalkan dulu ada Dr. Hendro tadi, kemudian saya sendiri Dr. Bella, kemudian ada Mbak Madelina yang akan menjadi fasilitator selama 4 hari ini, kemudian dibantu dengan Mbak Happy yang akan menjadi notulensi, kemudian ada Mas Gede yang akan membantu kita juga. Baik, kita akan memulai. Jadi ini memang semacam refreshing hospital disaster plan yang sudah Bapak Ibu susun bagi yang sudah memiliki hospital disaster plan, dan bagi yang belum memiliki hospital disaster plan mungkin bisa melihat seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam hospital disaster plan. Jadi kali ini kita memang membahasnya lebih khusus kepada sistem komando search capacity dalam kasus COVID-19. Jadi bukan yang trauma ya, tapi nanti akan kita bahas bagaimana mulai dari bencana trauma pun dan juga non alam itu juga bisa menggunakan hospital disaster plan kita. Hanya memang selama ini kita belum terpikir untuk wabah, terutama seperti COVID-19 ini memang baru pertama kali kita lakukan. Baik. Ya, itu yang dikasih Madel belum dikasih ke Happy yang terbaru dari Bapak. Oh, yang mana itu yang terakhir juga? Bukan tadi yang dikasih si muncul aja yang itu ya. Jadi nanti di dalam outline presentasi ini ada yang pertama itu kita melihat dulu bagaimana rumah sakit memahami regulasi manajemen disaster. Kemudian yang kedua, bagaimana rumah sakit itu bisa mengidentifikasi bencana internal dan bencana eksternal. Kemudian yang ketiga, bagaimana rumah sakit itu dapat melakukan self-assessment rumah sakit. Walaupun ini memang kelihatannya sulit dan kadang-kadang rumah sakit juga banyak yang mungkin pada waktu menilai rumah sakitnya itu mungkin ya tanda petik ya, saya nggak bilang apakah jujur atau tidak dalam menilai rumah sakitnya itu sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat nanti kita akan sedikit bercerita tentang overview IGS. Besok Pak Hendro akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang apa itu IGS dan bagaimana hubungannya dengan HICS untuk hospital disaster plan. Nah ini semua outline presentasi ini yang saya sebutkan tadi, ini gunanya untuk kita melihat dan menilai kesiapan yang ada saat ini di rumah sakit. Sudah. Udah itu udah sih. Bukan, aku mau full sama masukin lagi. Materinya biar bisa di stop.
maaf sebentar, materinya belum masuk. Belum masuk ke? Di full Di full kan slideshow. Udah gitu. Ya, kita mulai dengan standar MFK 6 yang di sini menyebutkan bahwa dalam SNARS itu disebutkan bahwa rumah sakit mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster untuk menanggapi keadaan disaster serta bencana alam atau lainnya yang memiliki potensi terjadi di masyarakat. Nah, ini memang tidak disebutkan secara langsung wabah, tapi artinya dari atau lainnya ini bisa kita sebutkan sebagai wabah ya. Kita masukkan karena artinya bencana alam maupun non alam. Nah, dalam maksud dan tujuan ini terkait untuk elemen penilaiannya itu ada 8 butir yang sangat dibutuhkan rumah sakit untuk disiapkan. Jadi dari mana rumah sakit mulai menentukan jenis bencana bahayanya, ancaman yang terjadi, kemudian rumah sakit menentukan struktural yang ada di lingkungan pelayanan kesehatannya terhadap pasien, kemudian bagaimana peran rumah sakit dalam menghadapi kejadian tersebut, dan strategi komunikasi baik alat maupun antar pasien, antar nakes, antar pasien ke nakes, kemudian mengelola sumber daya. Nah, ini di sini memang kalau kita berbicara mengenai search capacity, dalam struktural ini ada sebuah sistem yang harus disiapkan. Ada sebuah perorganisasian yang harus disiapkan. Nah, ini yang sangat penting yang harus disiapkan dari rumah sakit. Kemudian ada sistem komunikasi yang harus disiapkan juga oleh rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu yang dalam mengelola sumber daya, ini juga sering kami ingatkan pada saat mendampingi rumah sakit, bagaimana rumah sakit sejak awal saat menuliskan hospital disaster plan, dia sudah menyiapkan kalau terjadi bencana besar dan dia kekurangan tenaga, kemana dia harus menambah SDM-nya. Bagaimana cara dia untuk menambah SDM-nya. Kemudian yang keempat itu lagi adalah pelayanan alternatif. Artinya rumah sakit yang ini memang sering. Jadi misalnya kalau misalnya triase di mana dibuat merah, kuning, hijau, hitam, biasanya hanya seperti itu. Karena kita hanya berpikir kepada bencana gempa atau bencana alam. Tetapi saat ini kita sudah harus berpikir bahwa bencana non alam, terutama saat ini dengan COVID, ini kita sudah berpikir artinya ada tambahan-tambahan ruangan ataupun rumah sakit yang perlu kita tambahkan. Ini sudah harus dipikirkan oleh rumah sakit dari mulai sejak awal. Kemudian menetapkan peran dan tanggung jawab staf. Artinya kalau kita sudah menyusun struktur organisasinya, kita sudah harus tahu kira-kira staf ini bertugas apa saja tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir itu konflik antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab di rumah sakit. Jadi apakah pada terutama saat ini COVID, apakah seorang perawat dapat izin, maaf saya harus di rumah dulu untuk menjaga keluarga saya karena saat ini sedang terjadi COVID yang menular, saya takut menular ke keluarga saya, misalnya seperti itu ya. Jadi ada 8 yang memang sangat inti yang harus memang rumah sakit siapkan. Nah, di dalam elemen penilaian ini kita melihat ada 4 yang besar yang harus disiapkan, yang disiapkan rumah sakit. Yang pertama tadi adalah yang butir 1-8 yang sebelumnya saya sampaikan. Kemudian yang kedua, itu rumah sakit mengidentifikasi bencana internal dan eksternal dalam keadaan darurat di masyarakat, wabah dan bencana alam. Artinya rumah sakit sudah harus bisa mengidentifikasi apakah bencananya internal ataupun eksternal. Kemudian yang ketiga, rumah sakit sudah melakukan self-assessment, ini menggunakan HSI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, apakah rumah sakit siap, apakah rumah sakit jujur dalam menilai rumah sakitnya sendiri. Terutama pada saat ini, pada saat COVID, apakah rumah sakit siap dalam menerima pasien untuk di rumah sakitnya. Kemudian yang keempat, ini mempunyai ruang dekontaminasi. Jadi saya akan membahas ke nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Baik, yang pertama, rumah sakit mempunyai regulasi manajemen disaster meliputi butir 1-8. Nah, ini yang pertama sekali adalah bahwa rumah sakit sudah menyiapkan kebijakan SK tim bencana atau SK
Mungkin bisa dihilangin dari gambar orang biar kelihatan poinnya. Ya, SK tim bencana atau apakah rumah sakit masuk dalam SK tim bencana daerah atau masuk dalam SK klaster kesehatan? Karena sekarang kalau di dinas kesehatan itu ada yang namanya SK klaster kesehatan. Nah, kalau dalam SK klaster kesehatan rumah sakit masuk di mana? Apakah rumah sakit masuk dalam layanan kesehatan, subklaster layanan kesehatan, atau masuk di mana, atau terbagi-bagi? Nah, ini harus dipastikan rumah sakit itu apakah masuk di dalam klaster kesehatan atau tim bencana daerah saat ini yang disebut dengan gugus tugas. Apakah rumah sakit masuk dalam gugus tugas di daerahnya atau masuk di bawah klaster kesehatan saja. Nah, ini harus sudah siap disiapkan oleh rumah sakit. Ini termasuk salah satu yang disebut dengan search capacity untuk sistem. Jadi artinya rumah sakit sudah memiliki sistem dalam kebijakan-kebijakan ini. Kemudian yang pertama, ini kita menentukan dulu jenis bahayanya. Nah, ini tadi yang seperti disampaikan Dr. Joni selama ini bahwa rumah sakit itu menilai dari HPA-nya, kemudian di daerah atau di dinas kesehatan itu biasanya mereka menggunakan analisis risiko. Nah, kami sangat menyarankan untuk rumah sakit selain mereka menilai dari HPA, itu kalau menilai HPA kan sudah ada kotaknya ya, sudah ada kotaknya, hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Kemudian dalam analisis risiko ini, rumah sakit sudah bisa menyiapkan skenario terkait dengan COVID-19 untuk saat ini. Jadi memang selama ini kita tidak berpikir tentang skenario terkait dengan wabah. Kalaupun ada wabah, mungkin hanya demam berdarah ya. Tapi saat ini mungkin kita sudah harus berpikir bahwa rumah sakit juga harus menyiapkan beberapa skenario. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah menentukan integritas struktural di lingkungan pelayanan pasien. Nah, ini adalah pengorganisasian. Artinya, rumah sakit sudah memiliki struktur organisasi, bukan struktur organisasi ya, tetapi sistem pengorganisasian. Jadi, ini tidak merubah fungsi dari rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit yang ada. Nah, ini mohon maaf, ini bukan untuk structure ya. Ini bukan structure, tidak, saya lupa menghapusnya. Tapi ini bukan structure. Jadi rumah sakit sudah harus menyiapkan siapa yang akan menjadi komandan, siapa yang akan menjadi ketua dalam operasional, ketua dalam perencanaan, logistik dan administrasi keuangan. Nah, kalau dalam mungkin Bapak Ibu mungkin sebagian rumah sakit pernah melihat hospital disaster plan dari rumah sakit Sanglah ya di Bali. Bali itu rata-rata mereka menggunakannya tidak menggunakan ICS. Jadi mereka menggunakannya dengan MIMS ya, Major Incident Manajemen Medical Support. Jadi mereka menggunakannya langsung membagi. Sebenarnya dalam pengorganisasian ini juga terbagi dua. Ada bagian dari medical support, ada bagian dari manajemen support. Karena memang kedua itu kita butuhkan, tidak hanya medical tapi juga manajemen support. Nah, beberapa rumah sakit ada yang menyusun pengorganisasiannya menggunakan MIMS tadi itu. Jadi mereka langsung membaginya tidak dengan model komandan operasi perencanaan, tapi langsung membaginya menjadi tim medical dan tim manajemen support. Selama itu dapat dilaksanakan dengan baik, artinya terjadi bencana dan itu bisa dilaksanakan, tidak masalah. Karena yang kita butuhkan adalah fungsinya. Tetapi kali ini kita berbicara pengorganisasiannya terkait dengan sistem komando ICS, karena kita melihat juga bahwa BNPB juga menggunakan ICS, dan ini sudah hampir 30 tahun digunakan oleh berbagai di dunia rumah sakit dan menggunakan ICS. Ternyata ini juga berhasil untuk beberapa bencana. Nah, ini adalah contoh. Jadi dari yang di awal tadi pertama ada 4 yang bagian membantu komandan, itu nanti bisa diuraikan turun ke bawah, dan ini nanti akan dibahas besok oleh Dr. Hendro. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan peran rumah sakit. Menentukan peran rumah sakit dalam kejadian bencana, artinya kita sudah menyiapkan all hazard preparedness. Rumah sakit sudah menyiapkan rencana keseluruhan terhadap bencana. Rencana keseluruhan seperti ini seperti apa? Jadi kalau selama ini memang rencana keseluruhan itu yang dilakukan adalah hanya terkait dengan bencana alam, gempa bumi, atau banjir, atau longsor, atau apapun. Itu yang kebanyakan seluruh rumah sakit menyiapkan, bahkan seluruh daerah juga menyiapkan seperti itu. Belum pernah menyiapkan untuk seperti COVID-19 ya, untuk wabah, karena memang ini adalah pengalaman pertama kita dalam menghadapi COVID.
Tetapi bukan tidak mungkin kebutuhan dari all hazard tadi, misalnya all hazard supply kit, bagaimana kita menyiapkan kit. Kalau misalnya kita bisa menyiapkan sejak awal kit, misalnya kita kekurangan kit, kita harus mengambil kemana. Kalau kekurangan tenaga seperti tadi SDM, kemana kita harus mengambilnya? Kita sudah menyiapkan itu semua. Hanya saja memang perbedaannya adalah kalau dalam bencana alam, kita bisa mengundang berbagai tim medis dari manapun bisa datang ke rumah sakit kita untuk membantu. Tapi saat ini kita tidak semudah itu. Sudah kita buka bahwa silakan Anda mendaftar. Kita mencari relawan, itu pun sangat kesulitan. Karena semua orang takut, karena ini menular dan penyebarannya juga sangat cepat. Nah, ini yang menjadi PR kita, bagaimana kira-kira rumah sakit bisa menyiapkan ini semua. Tetapi ini saat ini artinya rumah sakit sudah harus menyiapkan SOP. Kalau misalnya dulu pada spesifik skenario-nya itu hanya bencana alam, tapi mungkin ini sudah kita bisa siapkan itu untuk bencana non alam. Salah satunya misalnya COVID-19 yang saat ini yang sedang kita alami. Atau mungkin juga kita sudah bisa menyiapkan skenario untuk sosial. Nah, ini biasanya memang di daerah-daerah rumah sakit yang daerah-daerah yang dekat dengan pinggiran yang mungkin kayak di daerah Papua atau di daerah mana yang sering ada pertikaian antar daerah, antar negara seperti itu ya. Jadi tapi bukan tidak mungkin kita rumah sakit itu bisa menyiapkan 3 skenario. Kalau selama ini hanya 1 skenario, mungkin saat ini kita sudah bisa menyiapkan, rumah sakit sudah harus menyiapkan 3 skenario. Nah, ini salah satunya adalah search capacity for staff, artinya untuk equipment ataupun peralatan. Nah, ini yang menentukan strategi komunikasi. Jadi, dari awal kita sudah menyiapkan daftar kontak, data petugas, alat komunikasi apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk bisa menggunakan. Kalau dalam gempa maupun ya gempa biasanya kita justru kesulitan dengan alat komunikasi, sehingga kita perlu alat komunikasi lain yang tidak menggunakan HP, biasanya mati ya, rusak. Tetapi kali ini justru kita sangat menggunakan alat komunikasi. Contohnya saat ini kita dalam pertemuan kita menggunakan alat komunikasi dengan online ya, jaringan online. Nah, kemudian yang kelima itu mengelola sumber daya termasuk sumber alternatif. Nah, ini memang sudah selalu kami ingatkan. Kalau misalnya sebuah rumah sakit memiliki sekolah ataupun sebuah rumah sakit punya di dekat rumah sakitnya ada sekolah keperawatan atau ada sekolah fakultas kedokteran atau ada sekolah gizi atau apapun misalnya, ini bisa menjadi tempat untuk kita meminta bantuan pada search capacity for staff. Jadi di dalam kita di sini rumah sakit sudah menyiapkan tim, menyiapkan manajemen tim HDP ataupun emergency medical team ataupun manajemen relawan atau MOU yang tadi saya sampaikan. Kita bisa membuat MOU terhadap sebuah sekolah misalnya, sekolah keperawatan, sehingga pada saat kita butuh, mereka sudah bisa langsung membantu kita dalam menangani kasus-kasus yang ada di tempat kita. Hanya terkait lagi dengan peralatan yang harus kita siapkan kalau kita berbicara tentang COVID-19. Nah, ini untuk yang keempat. Ini yang memang selalu dalam bencana dan rumah sakit sudah menyiapkan untuk ini, search capacity, sorry, ini salah ya, bukan for staff, tapi ini untuk structure. Jadi terbalik tadi ya, di atas yang untuk staff, yang di bawah yang ini untuk structure. Nanti saya perbaiki. Ini kayaknya sudah ngantuk, jadi salah ketik. Nah, ini untuk structure atau fasilitas. Jadi fasilitas artinya rumah sakit sudah menyiapkan di mana pos komando. Karena bukan tidak mungkin bencana apapun, apakah itu wabah ataukah itu bukan wabah, itu tetap pos komando harus kita siapkan. Karena apa? Kita harus membutuhkan setiap harinya pertemuan untuk membahas apa yang sudah terjadi, apa kekurangannya, dari operasional kira-kira apa yang dibutuhkan, dari perencanaan, dari dari logistik misalnya, atau dari keuangan. Ini apa-apa saja diperlukan. Sehingga setiap hari ada pertemuan di pos komando untuk membahas ini semua. Kemudian kalau kita berbicara tentang triase, kalau selama ini triasenya itu kita hanya merah, kuning, hijau, hitam, itu untuk orang-orang yang artinya yang trauma ya. Tetapi saat ini triase dan screening itu juga kita butuhkan untuk pasien ODP dan PDP. Apakah dia PDP dengan keperluan ventilator, artinya dia sudah masuk yang merah. Apakah PDP yang masih
tidak menggunakan ventilator, kita masukkan di kuning. Sedangkan ODP kita bisa masukkan yang hijau. Nah, ini juga menjadi kita siapkan di dalam rumah sakit terkait dengan COVID-19 maksud saya. Kemudian ruangan ini isolasi. Apakah selama ini rumah sakit sudah memiliki ruangan isolasi? Atau berapa banyak yang bisa dibutuhkan dalam ruangan isolasi? Berapa tempat tidur yang bisa kita butuhkan di dalam ruangan isolasi ini? Kemudian bagaimana dengan ruangan rawat inapnya? Apakah perlu ruangan tambahan untuk rumah sakit menerima pasien-pasien yang sudah di-screening tadi? Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah ruangan media. Ini mau tidak mau, ini memang harus kita siapkan. Karena jangan sampai media yang datang ke rumah sakit kita itu langsung ke pasien atau langsung melihat situasi dan menulis dengan tidak sesuai. Nah, untungnya saat ini adalah COVID-19, sehingga media tidak berani untuk masuk langsung ke rumah sakit, ya. Dia pasti takut ketularan. Itu beruntung kita saat ini. Kemudian jalur pasien, jalur tenaga kesehatan, dan jalur pengunjung ini harus kita pisahkan agar tidak khususnya untuk COVID-19 ini, ya. Nah, kemudian peran dan tanggung jawab selama kejadian ini kita masukkan di dalam kartu tugas. Nah, saya tertarik dengan Rumah Sakit Panti Nugroho. Saya selalu mengatakan setiap kali saya berbicara tentang SNARS ini, saya selalu berbicara tentang Rumah Sakit Panti Nugroho. Saat ini mereka sudah memiliki revisi Hospital Disaster Plan mereka yang keempat. Tetapi keempat-empatnya itu tidak pernah dicetak, dijilid seperti biasanya kalau orang-orang membuat Hospital Disaster Plan kan biasa dijilid seperti buku, ya. Beliau selalu mengklip rumah Hospital Disaster Plan-nya. Waktu saya tanyakan, kenapa ini diklip, tidak langsung dijilid saja? Nah, beliau mengatakan pada saat beberapa kali mereka bencana, keracunan pernah, kemudian Merapi, itu memudahkan dia bila petugasnya itu tidak membawa kartu tugas atau tidak hafal saya itu bertugas di mana dan sebagai apa dan apa yang harus saya lakukan, sehingga dia tinggal membuka Hospital Disaster Plan-nya, dia mengambil semua kartu tugas dan dia tempelkan di dinding, sehingga siapapun bisa langsung datang dan membaca tugas dia sebagai apa, karena di sini ada kartu tugas itu dengan penjabaran tugas-tugasnya. Nah, ini memang sangat tertarik, sehingga sampai ke cetakan keempat pun mereka tetap mengklip. Dan menurut beliau, itu memudahkan dia, kalau misalnya setelah selesai bencana, ternyata ada beberapa yang harus dia revisi, itu bisa dia revisi segera, karena itu langsung dilepas, langsung dimasukin lagi, dan itu memudahkan dia. Sehingga dia untuk pergantian revisi dalam dari jilid yang pertama, kedua, sampai keempat itu bisa bertahap, ya, tidak. Dan kalau misalnya selesai bencana, dia bisa langsung mengganti revisinya. Nah, ini yang juga nggak kalah penting, ya, bagaimana pada saat keadaan darurat terjadi konflik antara tanggung jawab pribadi staf dengan tanggung jawab rumah sakit. Apakah saat ini contohnya COVID-19, apakah perawat andai dia tidak mau masuk ke rumah sakit karena membantu keluarganya, apakah ada kebijakan direktur yang menyetujui seperti ini? Nah, ini memang tidak bisa kami sampaikan, artinya harus seperti ini, harus seperti ini. Ini terkait dengan kebijakan direktur. Apakah ini diberikan atau diberi kesempatan beberapa hari atau bagaimana, ini terkait dengan kebijakan direktur yang bisa memberikan izin atau tidak. Nah, kemudian ini yang kedua, bagaimana rumah sakit ini bisa menilai apakah ini bencana eksternal ataukah bencana internal. Ini terkait misalnya kalau bencana itu terbagi dengan bencana eksternal dan bencana internal. Nah, kita harus sudah tahu apakah ini masuk dalam bencana eksternal atau bencana internal. Kalau kita melihat dari bencana eksternal, itu contohnya misalnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan. Saya stop dulu dengan wabah, ya, artinya sampai kepada kecelakaan. Ini membutuhkan dua respon eksternal dan respon internal. Respon eksternal itu artinya rumah sakit, karena ada gempa bumi, dia bisa membantu rumah sakit lain dan mengirimkan tim. Misalnya kemarin di Palu ada bencana, mungkin Rumah Sakit Sarjito waktu itu mengirimkan tim ke Palu. Kami juga berangkat ke Palu. Itu disebut dengan respon eksternal pada bencana eksternal. Sedangkan respon internal itu adalah pada saat semua korban, artinya pada saat misalnya contohnya gempa bumi di Yogyakarta. Nah, artinya Yogyakarta sendiri, rumah sakitnya, Rumah Sakit Sarjito itu menerima korban yang begitu banyak, sehingga dia butuh respon internal di dalam rumah sakit. Itu pada bencana eksternal di luar rumah sakit, tetapi responnya internal karena banyak pasien yang datang ke rumah sakit.
Nah, ini artinya tim HDP sudah bisa harus diaktifkan. Nah, sekarang kita berbicara dengan wabah COVID-19. Apakah bencana ini termasuk bencana eksternal atau bencana internal? Kalau kita masukkan di dalam bencana eksternal, itu masuk di dalam respon internal. Karena apa? Karena banyak pasien yang datang ke rumah sakit. Bahkan dengan ketakutan-ketakutan masyarakat, itu yang bahkan yang hanya sedikit flu saja itu pergi datang ke rumah sakit. Nah, ini masuk di dalam respon internal. Dan tim HDP pada saat sudah dinyatakan bahwa ini sudah bencana nasional non alam, maka tim HDP sudah bisa diaktifkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebut bencana internal, kalau bencana internal itu misalnya kebakaran, artinya rumah sakitnya memang terjadi bencana di dalam rumah sakit itu sendiri. Nah, sekarang kalau wabah, apakah kita bisa masukkan bahwa bencana ini juga masuk dalam bencana internal? Kalau memang ini masuk di dalam bencana internal, maka tim HDP juga sudah bisa kita aktifkan. Artinya sudah ada respon internal yang sudah harus kita aktifkan. Ini terkait dengan bagaimana rumah sakit bisa mengidentifikasi apakah ini bencana eksternal dan bencana internal. Nah, kemudian yang terakhir adalah self-assessment. Nah, self-assessment ini memang agak menyulitkan, karena ada beberapa bidang ya yang harus benar-benar satu-satu dilihat. Tetapi memang kebanyakan itu terkait dengan trauma. Jadi dari mulai bangunannya, apakah bangunannya kuat ya ataukah tidak, ini semua dinilai. Nanti itu ada penilaiannya. Apakah rumah sakit kita itu mendapatkan nilai setelah dihitung semuanya itu A, B atau C. Ini sebenarnya tidak sulit menghitungnya, hanya perlu kejujuran dari rumah sakit. Apakah memang benar penilaiannya? Nah, ini yang memang tadi disampaikan Dr. Joni agak sulit untuk menilai Hospital Safety Index. Tapi untuk COVID-19 ini sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Supaya kita tahu apa kesiapan, apakah rumah sakit kita memang siap menerima pasien COVID-19 ini. Kita berbicara tentang kebijakan dan pengorganisasian. Kalau kita bicara tentang COVID-19, apakah kebijakannya sudah ada terkait untuk ini? Pasti belum ya. Kemudian pengorganisasian. Rumah sakit yang memiliki hospital disaster plan sudah memiliki pengorganisasian, sudah memiliki sistem pengorganisasian, sudah ada komandan dalam tim bencananya. Nah, apakah ini sudah berjalan? Kemudian kalau komunikasi, bagaimana komunikasinya? Apakah sudah ada pertemuan setiap hari? Kemudian apakah ada peralatannya, logistiknya, apakah APD cukup atau tidak cukup, kemana bisa mengambil, ada tempat tidak kalau misalnya logistik sudah ada nggak alur dari rumah sakit kemana harus meminta kebutuhan logistik tadi. Kemudian fasilitas dan SDM, ini terkait lagi dengan search capacity tadi. Jadi dari mulai kebijakan, logistik dan fasilitas, ini terkait dengan search capacity. Apakah sudah siap ruangan? Ada ruangan misalnya bangsal yang memang masih tertutup selama ini tidak dipakai, itu bisa digunakan saat ini. Kemudian SDM, kami sudah memiliki MOU dengan Fakultas Kedokteran misalnya. Dan saat ini Fakultas Kedokteran tingkat akhir sudah bisa dipakai membantu. Minimal mereka sudah memahami bagaimana menensi, bagaimana menghitung, bagaimana meng-screening, itu memang mereka sudah bisa. Kemudian bagaimana pembiayaannya, karena saat ini memang banyak sekali butuh biaya untuk COVID-19 ini. Nah, kemudian yang terakhir koordinasi dan sosialisasi. Apakah HDP yang sudah ada selama ini sudah disosialisasikan ke seluruh staf yang ada di rumah sakit? Karena kalau misalnya kita mau mengaktifkan saat ini, oke, kita aktifkan tim HDP kita karena saat ini sudah dinyatakan bencana nasional misalnya. Tetapi ternyata beberapa dari staf kami nggak tahu kami harus melakukan apa karena mereka nggak paham kalau ternyata rumah sakit itu sudah memiliki hospital disaster plan dan mereka harus melakukan apa tidak tahu. Jadi artinya tugas-tugas yang mereka melakukan selama ini memang yang mereka lakukan. Makanya tetap pengorganisasian itu harus selalu sesuai dengan fungsi yang ada di rumah sakit selama ini. Nah, sekarang kita berbicara kalau misalnya dengan rumah sakit rujukan. Bagaimana dengan semua rumah sakit rujukan yang sudah ada 132 rumah sakit rujukan? Apakah sudah siap dalam menerima pasien COVID-19? Nah, ini nanti silakan rumah sakit bisa menilai sendiri bagaimana. Nanti ada workshop 1, tugas pertama itu silakan Bapak Ibu di rumah sakit itu memeriksa kembali dokumen akreditasi rumah sakit Anda. Apakah bagaimana penilaian rumah sakit yang Anda dapat? Apakah rumah sakit Anda siap dalam menerima pasien COVID-19 atau belum siap? Ini nanti dalam blok 1. Saya lanjut kemudian dengan komponen HDP. Nah, komponen HDP
kami menyesuaikan selama ini dalam mendampingi rumah sakit itu menyesuaikan dengan SNARS yang sudah ada. Jadi ada kebijakan, kami meminta rumah sakit itu untuk menyiapkan kebijakan atau tim pengorganisasian, sistem pengorganisasiannya, kemudian tupoksi, artinya tugas-tugas pokok dan fungsi dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus diuraikan. Kemudian ada kartu tugas, supaya mereka tahu dia melakukan apa, siapa melakukan apa, itu lebih jelas dan jelas ada dalam kartu atau dibuat dalam HDP atau di dalam seperti model KTP, itu juga silakan modelnya seperti apa, itu terserah rumah sakit masing-masing. Nah, sekarang yang adalah penting lagi dalam komponen HDP selama ini tadi yang sudah saya sampaikan, analisis risiko dan skenario itu hanya terkait dengan gempa bumi. Nah, artinya rumah sakit saat ini sudah mulai menyiapkan skenario terburuknya dalam COVID-19. Kalau mereka menerima pasien COVID-19 dengan jumlah yang banyak, bagaimana? Kemudian peta respon ini perlu dimiliki dari rumah sakit, siapa dan berapa banyak kira-kira pasien-pasien yang ada di daerah atau di. Oh, oke, baik.